Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang pilar agama atau fondasi agama. Di dalam hadis sahih yang termaktub di dalam kitab Arba'in Nawawi, dalam hadis kedua ada satu keterangan bahwa malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Singkat cerita, ketika bertanya tentang Islam, Nabi menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadhana wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang disebut dengan Islam, kata Nabi, adalah bersaksi, atau dalam bahasa yang lebih enak adalah berkeyakinan yang mendalam bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu ada kalimat yang luar biasa, yaitu yang sering disebut dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalimat tauhid ini adalah alasan Allah menciptakan makhluk dan alam semesta. Artinya apa? Gara-gara ada kalimat tauhid, maka Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini. Maka kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang luar biasa. Ada surga, ada neraka, itu tidak akan pernah berarti kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang sebagai simbol, sebagai sebuah kata, sebagai sebuah hikmah, sebagai sebuah hal yang menentukan bahwa dia itu beragama Islam atau di luar Islam. Nah, yang menariknya adalah bila orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka secara otomatis kemuliaannya, martabatnya harus dijaga. Saya teringat dalam hadis sahih itu ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Ini sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yang pernah diutus oleh Rasul untuk berperang. Singkat cerita, ketika Rasulullah SAW mendengar perang
telah usai, itu ada kabar yang nggak mengenakan. Yaitu apa? Usamah ini membunuh orang kafir yang ketika mau dibunuh dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Usamah dipanggil. Kata Rasul, aqala la ilaha illallah faqataltahu. Apakah ia sudah mengucapkan la ilaha illallah, namun engkau tetap saja membunuhnya. Dan kalimat itu diulang-ulang oleh Nabi. Karena apa? Saking kecewanya terhadap Usamah. Mengapa? Orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap saja dibunuh. Nah, ketika ditanya, Usamah itu ditanya Nabi, dia menjawab, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, dia mengucapkannya karena takut kepada senjata kami. Maka dia mengucapkan kalimat itu karena takut, bukan karena Islam secara ikhlas. Kemudian Nabi menjawab dengan tegas, afala syaqaqta ala qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Kenapa engkau tidak membedah dadanya sehingga engkau mengetahui apakah hatinya mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas, karena Allah, atau karena alasan lainnya? Apa artinya? Kita ketika melihat manusia sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai bahwa dia adalah orang Islam. Jangan melihat hatinya, biarkan hatinya yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang luar biasa, orang gara-gara kalimat la ilaha illallah memiliki kemuliaan yang luar biasa. Yang kedua, kata Nabi, Islam adalah menunaikan sholat. Ibadah sholat ini ibadah yang membedakan mana orang mukmin, mana orang kafir. Mal farqu bainal mukmin wal kafir as-shalah. Bahkan kelak nanti yang pertama akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Bahkan ketika Nabi menjelang wafatnya, as-sholata, 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 yang diingatkan adalah sholatmu, sholatmu, sholatmu. Suatu ketika itu ada sahabat Nabi ketika mendengar ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu merasakan kontradiktif terhadap hatinya. Katanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi dia merasakan sholatnya rajin, mungkarnya rajin. Sholatnya rajin, maksiatnya rajin. Sehingga tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, gimana dengan ayat ini? Kok aplikasinya saya nggak kena? Sholat saya rajin, qiyamul lail rajin, maksiatnya rajin. Rasul nggak marah, nggak apa. Ya, dengan santai beliau menjawab, silahkan teruskan maksiatmu, silahkan berbuat dosa, tapi pesan saya, sholatmu hari demi hari, minggu demi minggu, diperbaiki kualitasnya. Benar adanya, begitu semakin hari demi hari itu kemudian diperbaiki kualitas sholatnya, maka kemudian hasilnya adalah luar biasa. Maksiatnya itu hilang dengan sendirinya. Kenapa? Semakin baik sholatnya, semakin takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar kata firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka senakal-nakalmu, sejahat-jahatmu, jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Itu nomor 2. Nomor 3, waktu tiaz zakah, menunaikan zakat.
Ini yang disebut dengan Islam mengedepankan tidak hanya pendekatan uluhiyah, tidak hanya vertikal, tapi juga ada pendekatan sosial, kepedulian terhadap ciptaan Allah yang namanya manusia. Memang kadang orang itu cenderung mengatakan kesalehan itu hanya ke atas, ke Allah. Tapi jangan lupa, begitu banyak orang mendapatkan anugerah dari Allah karena kepedulian sosialnya luar biasa. Ingat kan ada sebuah hadis, ada orang datang ke Nabi. Ya Nabi, saya punya tetangga, orangnya rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi sama tetangga kurang baik. Kata Rasul, dia ahlin nar, min ahlin nar. Yang lain datang lagi, saya punya tetangga ya Rasul, orangnya jarang, ya biasa-biasa aja lah, paling 5 waktu, sederhana, ya ibadahnya ya sedang-sedang. Tapi beliau dengan tetangga, dengan masyarakat, Masya Allah baiknya. Kata Rasul apa? Surga dia. Apa? Ada dimensi kesalahan sosial itu yang bisa mengakibatkan orang punya anugerah sehingga dia mendapatkan status di mata Allah sebagai ahli surga. Nah, konteks zakat ini adalah bagian pembersihan jiwa yang terkait dengan hubungan dengan orang lain, dan Islam sangat menekankan hal itu. Kemudian yang nomor 4, watasuma Ramadana, puasa Ramadan. Singkat cerita, di dalam rahasia puasa itu kalau kita kenal ciptaan Allah, itu ada yang namanya malaikat. Dia hanya punya akal semata. Ada yang punya hanya nafsu, kayak binatang. Tapi ada juga orang yang punya nafsu, ada yang punya akal. Kita apa? Orang. Artinya malaikat hanya punya akal, binatang hanya punya nafsu, manusia punya akal dan nafsu. Nah, ibadah puasa ini bagian dari rencana Allah ingin mengangkat derajat manusia selevel dengan malaikat, di mana apa? Akalnya yang dominan, kemudian nafsunya dihilangkan. Maka satu-satunya ibadah yang terang-terangan niatnya menghantam nafsu, yaitu puasa. Satu-satunya puasa yang menekankan kepada perang terhadap setan, puasa. Nah, ketika dia puasa maka nafsunya hilang, hanya tinggal akalnya. Sehingga apa? Dia bisa selevel dengan malaikat. Makanya begitu ada orang kok sampai puasanya itu kemudian mungkin contoh, siang-siang dia berhubungan dengan pasangannya, padahal pasangannya bukan orang lain, dihukumnya luar biasa. Kenapa? Nafsunya dipakai, padahal itu momen engkau diangkat selevel dengan malaikat. Dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Ibadah haji ini ibadah yang menggabungkan 3 dimensi. 1 dimensi ruhaniyah atau batiniyah. 2 dimensi jasmaniyah. Yang ketiga adalah dimensi maliyah atau harta. Orang berangkat haji harus siap mentalnya, siap batinnya, harus siap fisiknya, tentu siap duitnya. Kalau 3-tiganya ada yang nggak ada, atau salah satunya nggak ada, susah berangkat haji. Maka dikatakan haji hanya bagi orang yang mampu. Bagi yang nggak mampu, tidak diwajibkan untuk berangkat haji. Nah, 5 yang disebut dengan Islam ini kemudian hari disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam tentu tidak bisa untuk dirubah. Sholat ya ada waktunya, ada jumlahnya. Puasa juga ada waktunya. Nggak boleh menawar diganti di luar Ramadan ada puasa Ramadan. Ramadan ya bulan Ramadan. Haji juga begitu, nggak boleh dirubah. Harus di bulan yang ditentukan, bulan Dzulhijjah.
maka disebut dengan aturan-aturan yang ada di dalam masalah ibadah ini disebut dengan ibadah qat'i yang tidak bisa diganggu. Tidak boleh Anda menawar. Ini kan haji kan daripada ngantri lama, gimana kalau haji setahun 2 kali dibikin bulan yang lain? Nggak bisa. Karena haji harus sesuai dengan aturan. Atau gini, sholat diganti pakai bahasa Indonesia. Nggak boleh. Apapun yang dikatakan Nabi, itu yang dikerjakan. Itu yang disebut dengan ibadah qat'i. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah punya potensi sangat untuk bisa dirubah. Dari jual beli yang harus ketemu dan diganti dengan online. Nah, itu tentang Islam. Yang kedua, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, apa yang disebut dengan iman? Beliau menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang disebut dengan iman adalah iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, dan hari akhir, hari kiamat. Dan tentu percaya, meyakini dengan ketentuan Allah atau yang kerap disebut dengan qada dan qadar. Iman kepada Allah ini nggak perlu pembuktian. Allah gimana? Tidak perlu. Cukup punya keyakinan bahwa Allah itu ada. Dan tidak setiap perkara yang tidak kelihatan itu nggak ada. Karena banyak sekali perkara yang nggak kelihatan itu ada. Apa contohnya? Nafas Anda, nafas kita, nafas saya, itu nggak kelihatan, tapi ada. Begitu nafas nggak ada, tewas. Nggak ada. Apa artinya? Sesuatu yang tidak kelihatan belum tentu ada. Apalagi Allah. Nah, Allah ini kalau dilihat dari ciptaannya, maka Anda akan menambahkan keimanan kita. Coba Anda bayangkan, yang namanya langit itu, tanpa tiang, tanpa penyangga, kokoh di atas. Bagaimana air hujan pecah menjadi kecil-kecil gitu. Dan banyak bukti-bukti tentang keesaan Allah. Maka ada satu ayat yang cukup terkenal. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ulama-ulama ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan liya'budun itu apa? Allah ingin supaya dikenal. Emang ada riwayah yang mengatakan bahwa liya'budun itu artinya Allah ingin supaya dikenal. Meskipun riwayat itu dalam pandangan Ibnu Taimiyah ditentang karena dianggap nggak jelas sanadnya. Tapi dalam keyakinan saya memang itu layak untuk dilihat bahwa memang Allah ingin dikenal. Allah nggak ingin Anda, nggak butuh Anda. Allah hanya ingin mengenalkan Anda supaya kenal terhadap Allah. Inilah buktinya Allah. Nah, Allah itu punya sifat yang banyak. Nah, kalau kita hitung itu, maha rahmannya sama maha kerasnya atau maha kejamnya, itu kebanyakan maha rahman lebih dominan, maha rahim lebih dominan. Atau buku-buku yang lain juga dikatakan begitu, bahwa maha rahmannya Allah itu dominan. Maka pernah itu di dalam kitab Usfuriyah itu ada keterangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu menceritakan ada seorang datang kepada Rasul. Datang kemudian menceritakan tentang bahwa dia banyak dosanya, macam-macam. Tapi ketika Rasul nanya, dosamu apa? Dia nggak mau menjawab. Akhirnya Rasul bilang begini, Anda ini dosa sama Allah nggak malu, nggak takut cerita sama saya, nggak berani itu. Singkat cerita, kemudian orang ini nggak mendapat jawaban, akhirnya pulang.
Sebelum sampai di rumah, dia mungkin beli makanan atau apalah. Nah, buat anaknya di rumah. Sampai di rumah, ini orang tadi nyuapin anaknya yang masih kecil itu. Disuapin hasil tentengan, hasil oleh-olehnya ini kemudian disuapkan kepada anaknya. Makanan yang dia bawa langsung diberikan langsung kepada anaknya. Tahu nggak? Begitu tangan masuk ke dalam mulutnya itu bocah, langsung anugerah. Allah mengampuni dosa-dosanya yang berat, yang banyak, yang luar biasa, diampuni oleh Allah gara-gara apa? Nyuapin anak kecil. Akhirnya Jibril bilang sama Nabi, ya Rasul, tahu nggak tadi orang yang datang ke kamu yang nggak dapat jawaban? Dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Nabi heran, kenapa? Ternyata dia begitu pulang ke rumah, dia nyuapin anaknya. Artinya apa? Belas kasih sayangnya orang tua kepada anak dibalas oleh Allah dengan ampunan yang luar biasa. Iman kepada Allah cukup dengan keyakinan yang mendalam Allah itu ada. Tidak perlu pembuktian Allah ada di mana. Itu masih kelas-kelas kayak kita, cukup hanya mengatakan Allah ada. Yang kedua adalah iman terhadap malaikat-malaikat. Malaikat jumlahnya banyak. Yang paling terkenal adalah tentu malaikat yang 10 dan punya peran masing-masing. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Itu kita harus mengimani bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Kalau Nabi banyak, Rasul banyak. Cuma yang kita kenal ada 25 Nabi dan Rasul. Diperkecil lagi ada punya keistimewaan, ada 4. Diperkecil lagi ada namanya ulul azmi, ada 4. Diperkecil lagi tinggal 1. Itu namanya Muhammad atau yang disebut dengan Al-Mustafa. Ini saya jelaskan. Mengapa Nabi itu mendapat gelar Al-Mustafa? Awalnya begini. Suatu ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh Allah, "Man anta?" Yang nanya Allah, "Man anta?" Kamu siapa? Kan nggak mungkin dijawab saya Ibrahim. Kenapa? Allah bilang begini, "Ya Ibrahim, man anta?" Hei Ibrahim, kamu siapa? Kan nggak mungkin ditanya begitu jawabnya Ibrahim. Karena udah tanya, "Ya Ibrahim, man anta?" Akhirnya dengan pede beliau menjawab, "Ana Khalilullah." Yang kedua, Musa ditanya sama Allah, "Ya Musa, man anta?" Kamu siapa? Kan nggak mungkin menjawab saya Musa. Orang tanyanya, "Ya Musa." Akhirnya apa? Beliau menjawab, "Ana kalimullah." Saya adalah kalamnya Allah. Nabi Isa ditanya, "Ya Isa, man anta?" Ya sama, kekuk juga. Kalau bilang Isa ya nggak mungkin orang nanya ya Isa, man anta. Akhirnya apa? Dijawab, "Ana ruhullah." Nah saat Muhammad, "Ya Muhammad, man anta?" Beliau luar biasa dengan jawaban yang sangat Masya Allah, sangat tawadhu. Beliau katakan, "Anal yatim." Aku adalah anak yatim. Inilah yang mengakibatkan mengapa Nabi dijuluki dengan Al-Mustafa, dipilih sebagai orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nabi-nabi tadi itu punya ciri khas masing-masing, punya cerita masing-masing. Dan kita yakini bahwa Nabi yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan manakala ada orang ngaku Nabi, dipastikan pasti itu Nabi palsu. Kemudian wal yaumil akhir, percaya terhadap hari akhir atau kiamat.
Kalau kita lihat masih banyak tumbuhan, masih banyak makanan, masih banyak binatang, masih banyak orang yang normal. Tentu dalam sebuah keterangan jelas kiamatnya masih lama, bukan 2002 atau 2020, masih lama. Kenapa? Masih ada makanan, masih ada binatang, masih ada korban, masih ada akikah, masih banyak kebutuhan yang dicukupi oleh Allah. Tandanya kiamat masih lama. Jangan punya angan-angan 2020 atau 2030. Hanya Allah yang tahu kapan itu kiamat. Yang terakhir adalah beriman dengan qada dan qadar. Ketentuan Allah itu kita yakini. Tapi saya ingatkan bahwa qada dan qadar itu bisa dirubah oleh Allah, bukan kita yang merubah. Saya ulangi, qada dan qadar apakah bisa dirubah? Bisa, tapi yang berubah bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rukun iman ini di kemudian hari masuk ke dalam hal yang disebut dengan rukun iman. Yang jumlahnya 6 ini masuk ke dalam rukun iman dan menjadi fan ilmu, itu ilmu kalam atau ilmu teologi. Kemudian ketiga, Jibril bertanya, "Ya Rasul, apa itu ihsan?" Kata Nabi, "Anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Pokoknya kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, melihat Allah. Kalau enggak, jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Sehingga apa? Seluruh kegiatan kita, perilaku kita akan merasa dilihat oleh Allah. Ketika melakukan perbuatan apapun yang bertentangan dengan agama, kalau kita punya ihsan, punya akhlak ini, maka akan terjaga, akan on the track bahwa akan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, 3 pilar ini yaitu Islam, iman, ihsan, itu yang kemudian disebut dengan hal yang harus bersamaan. Tidak boleh hanya iman dan Islam tapi ihsannya nggak ada, rajin sholat tapi akhlaknya nggak ada. Artinya apa? 3-tiganya harus menyatu. Maka sering saya sebut dengan apa yang disebut dengan yang sempurna atau Islam kafah adalah kemampuan kita menggabungkan iman, Islam, dan ihsan. Nah, hal-hal ini yang dalam pandangan saya atau bahkan para ahli, ini kunci. Kalau Islam ingin kokoh, 3 hal ini harus ada. 3 hal ini harus kuat. Hal itulah yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.